Penembakan terhadap terduga pelaku begal di depan swalayan yang terletak di Jalan Adirasa, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumeneb, oleh tim Resmo Polres setempat terus menuai protes dari pihak keluarga dan aktivis. Bahkan, ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa ke Mapolres Sumeneb pada Kamis, 17 Maret 2022. Mereka mendesak agar para oknum anggota polisi tersebut diberi sanksi dan diproses hukum. Sebab tindakannya sudah dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia, HAM. Kejadian penembakan Herman, warga Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Sumeneb, bermula dari aksi Herman yang pada waktu itu diduga pelaku begal karena menodongkan senjata tajam dan berusaha merampas sepeda motor milik seorang perempuan di Jalan Adirasa, Desa Kolor. Kemudian, petugas dari Satreskrim Polres Sumeneb yang mendapat informasi dari masyarakat langsung bergerak menuju tempat kejadian perkara, TKP. Saat di TKP, pelaku berusaha melawan petugas dengan mengayunkan senjata tajamnya, sehingga petugas mengeluarkan tembakan peringatan. Namun, oleh Herman tidak diindahkan, sehingga petugas melakukan tembakan terukur, dan akhirnya Herman terkapar di jalan beraspal tersebut. Namun, demikian tindakan dari petugas Satreskrim Polres Sumeneb mendapatkan protes keras dari pihak keluarga dan aktivis. Menyikapi hal itu, Kapolres Sumeneb, AKBP Rahman Wijaya mengatakan, pada saat ini, kasus penembakan tersebut sudah ditangani Propam Polda Jatim. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar semua elemen masyarakat untuk bersabar menunggu hasil dari proses pemeriksaan terhadap 5 anggotanya di Propam Polda Jatim. Berkaitan dengan hal tersebut, sudah dibentuk tim khusus dalam rangka melaksanakan investigasi peristiwa maupun tindakan yang terjadi pada hari Minggu di Jalan Adirasa. Mari kita tunggu bersama-sama, semoga proses investigasi tersebut bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Insya Allah, apabila kegiatan investigasi tersebut sudah selesai, nanti akan disampaikan ke publik maupun kepada masyarakat. Terlepas dari pernyataan Kapolres Sumeneb, AKBP Rahman, apakah petugas kepolisian boleh melakukan penembakan terhadap seseorang yang bisa membahayakan masyarakat atau petugas? Berdasarkan hukum tertulis dalam pasal 16 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada pasal tersebut dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan tugas, sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dan 14, di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun persyaratan melakukan tindakan lain yang dikatakan dalam pasal 16 ayat 1 huruf I ialah A. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, B. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, C. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, D. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan E. Menghormati hak asasi manusia. Pengaturan teknis terkait penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pada pasal 8 Perkap ini menyatakan, penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika A. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat. B. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. C. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat. Pada kasus yang terjadi pada penembakan Herman, apa termasuk dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009. Sebab, dalam video yang viral tersebut, terlihat petugas terus menembaki, meskipun Herman sudah terkapar. Nampaknya, masih penuh teka-teki, siapa yang salah dan benar dalam kasus ini?